Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pak Suto, geser sini Pak Suto. Nah, yang saya hormati Pak Suto dan sebagai penghitung Kampung Budaya Polowijen. Yang saya hormati narasumber Mas Farid, nanti sebentar lagi ke sini ya. Terima kasih, ini putaran yang ke-13 Sinau Budaya Kampung Budaya Polowijen rutin ya, tiap Jumat malam. Nah, ini pengunjungnya semakin kesini semakin banyak orang, luar biasa teman-teman mahasiswa dari ITN ya. Selamat datang Mas dari ITN ya. Terus kemudian dari Unmer, ada yang D3 Pariwisata ya. Terima kasih luar biasa Unmer ya. Selalu mendampingi kegiatan-kegiatan Sinau Budaya dari putaran pertama sampai dengan putaran yang ke-13 ini. Saudara sekalian, Sinau Budaya di Kampung Budaya Polowijen ini adalah salah satu cara kita untuk pertama melestarikan seni tradisi ya. Salah satunya adalah mocopat, karena nanti di dalamnya ada mocopat. Ada juga kidungan, ada juga jula-juli gitu ya, Malangan. Nah, di samping itu juga membahas tentang hal-hal yang ada di Kampung Budaya Polowijen ya. Nah, yang dibahas macam-macam. Bukan sekedar yang ada di Kampung Budaya Polowijen, yang dibahas adalah ragam macam kesenian dan kebudayaan. Bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Kemarin kita sudah membahas soal jamu ya. Sebelum-sebelumnya karena memang masa kita bergabung sampai dengan 40 hari rutin membahas soal tragedi Kanjuruhan ya. Nah sekarang sudah saatnya kita move on, tapi tetap berdoa agar kemudian usut tuntas segera mendapatkan angin segar begitu ya. Nah kita kemarin membahas tentang jamu. Nah hari ini membahas tentang pijet. Judulnya adalah pijet sebagai salah satu pengetahuan tradisional ya. Pijet sebagai pengetahuan tradisional untuk memajukan kebudayaan. Jangan dikira bahwa pijet-pijet yang selama ini Anda lakukan, Anda rasakan gitu kan, itu tidak ada kaitannya tentang kebudayaan. Itu ada kaitannya kebudayaan, khususnya adalah kebudayaan dalam hal kesehatan ya, dalam hal kesehatan. Nanti suatu ketika kita juga akan membahas tentang sajen, membahas tentang makanan tumpeng misalnya begitu. Bisa kita bahas semuanya saja. Nah, narasumbernya masih seputaran Kampung Budaya Polowijen karena banyak ya narasumber di Kampung Budaya Polowijen. Nah, kemarin Mbak Viva ngisi tentang jamu, kapan-kapan nanti Mas Heri atau Mbak Sri gitu ya juga membahas tentang jamu gitu kan. Mbak Sri lainnya juga membahas tentang gorengan, ini nggak masalah. Gitu ya. Nanti ada yang membahas tentang tumpeng, Bu Kiki atau bujar, itu boleh, nanti bisa membahas tentang tumpeng, membahas tentang makanan-makanan khas gitu ya. Nah kali ini temanya tentang apa? Pijet. Nah, jadi, tapi pijet itu gak karo praktek itu gak enak. Ini narasumber kita adalah Mas Farid ya, yang ada di sebelah kiri kita ini. Rumahnya di depan sebelum pintu masuk di Kampung Budaya Polowijen. Sebelum kita membahas tentang pijet, kita enaknya apa? Jula-juli dulu Mas ya. Jula-juli dulu Pak Suto, monggo. Sama kidungan biar kepenak ya. Yuk, sebentar jangan di play dulu. Ya, yuk, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sagung penghormatan mewah pangalembono nuwun inggih dalem boten saged atur kang pratitis Gujawi angunjuk atur dumateng jat ingkang hamoh agung nuwun inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kawula saha panjenengan sami. Selawat salam kawula limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun inggih ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun dinten samangke ngantos dumugi ing dinten yaumul kiamah. Allahumma amin. Sakmenika kawula badhe miwiti kidungan.
Saderenge kula nyuwun ngapunten ingkang agung bilih kidungan mangke mboten cocok wonten manah panjenengan. Tepak mlaku sore-sore ana wong wedok lemu abang kelambine. Ya, Mbak. Kebaya merah, ta? Diuber-uber wong carene nyolong tempe bareng tak cekel tibake tanggaku dhewe. Aduh dudu aku cek isine. Cekindung wak tak kemat petuntang watu iku mat. Monggo ngidung ya alon-alon belajar ngidung. Bencana alam dulur terus-terusan korbane sing ninggal iku ngono dulur perlu bantuan sandang pangan uga bako bahadaan mula alase dulur aja digunduli lek sing kondol dulur kudu didanduri ben ra nyebabno tanah longsor banjir bandang lek banjir bandang sapa sing rugi mula kita betul kudu nyadari lek hutan lindung Terus. Aja nganti kita rusak kudu kita uri-uri sebab iku ngono kanggo njaga diri pribadi Titi Suparti kowe mabuk kate nang ngendi bengi-bengi kate nganggo topi Wudo arek wedok dadak kecemplung kali Supadi mlebu omah turu miring saking kesele turu miring gak ngerti ana sing ing bareng ketok obah-obah dadak dicekel kucing cekap semanten piatur kula menawi lepat nuwun sewu apa tadi cekundung wak dikemat mendundang watuke kumat ngono ya. humor Pak yang Oh ya, humorane tiang lawas ngono kuwi monggo. Lah itu cekendung apa kuwi? Apa namanya ning ngarepe sampean ku apa? Ana weci. Monggo panganane dipun sambi. Saya kurang iso melok. Ngono lah ya. Nah, monggo iku di apa disambi monggo. Nah, terima kasih lho ya toh. Diomongi ngene dadak digawa ning ngarep tenan ya wis alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian tadi sebagai pembuka ya kidungan. Nanti kemudian dilanjutkan mocopatan sama Pak Desur. Nah, sekarang sudah hadir di depan kita narasumber namanya Mas Farid. Mas Farid ini nama aslinya Ferry Ahmad gitu. Jadi kalau zaman Farid juga ketemu KTP-nya Ferry Ahmad siapa? Ferry Ahmad Fanani, nama lengkapnya Ferry Ahmad Fanani. Asli keturunan Jember. Loh ya. Jembernya mana Mas Farid? Jember Tanggul Semboro. Nah, ternyata di Malang sudah berapa lama ini? Sudah 10 tahun loh, Rek. Sudah 10 tahun.
jauh kan dengan kalian yang mungkin kalian baru berapa, mungkin 4-5 tahun di sini kan. Nah, kali ini kita membahas tentang pijet. Saya kurang tahu Mas Farid. Setahu saya sebenarnya profesi utamanya Mas Farid ini adalah ya teknisi dental, teknisi soal gigi. Tapi teknisi bukan dokter giginya. Jadi teknisi alat-alat yang digunakan untuk kedokteran gigi. Selama 10 tahun itu bergulat di situ. Tapi tidak tahu bagaimana ceritanya, ternyata memang punya talenta keahlian yang lain yang disebut dengan refleksiologi atau mungkin orang nyebut sebagai pijet. Wah, terima kasih selamat datang Pak RT. Wah, dan terima kasih. Ya. Jadi terkenal dengan pijet. Kita bahas ya sebentar ya Pak Desor ya, kita bahas tentang pijet ya. Kayak enak itu ben sombongane wajane ndek kene karo gelar kloso. Sapa sing arep apa namanya, sapa sing arep karo ono minyake ngono ya. Sing arep mlundung ndek kono kayak bantal pijet direkam. Nah, gitu. Baik. Ini keren. Jadi kita membahas tentang refleksiologi. Kira-kira begitu ya. Mungkin lebih ke soal tanya jawab dulu Mas saya. Mas Farid, saya mau tanya nih. Salah satu pengetahuan tradisional kita kan tentang pijet. Pijet itu kan ternyata warisan nenek moyang ya, dari generasi ke generasi. Dan pijet itu tidak hanya ada di sini, ada di luar negeri ya, semuanya butuh pijet ternyata kan begitu. Bahwa orang sakit itu tidak semuanya harus pakai obat, tetapi dengan pijet juga bisa ya kan gitu toh. Malah justru kadang sembuh. Kalau boleh tahu gitu ya, sejak kapan sih tradisi pijet ini dilakukan? Pertama, terus kemudian kita ini orang Jawa itu mengenal ragam macam pijet itu apa saja, kan begitu kan? Terus kemudian dalam perkembangannya pijet itu sekarang bagaimana? Mungkin bisa cerita sebelum bicara soal teknis-teknisnya ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perkenalan malam hari ini sudah dikenalkan sama Bapak Isa selaku penggagas KBP. Terima kasih untuk waktunya. Untuk pijet, untuk pijet ini kalau tradisionalnya orang Jawa sebelum ada dari segi kesehatan sekarang kayak dokter dan kayak apa yang lain juga lah, maksudnya kayak terapis. Kalau zaman sekarang kan terapis, terutama yang lagi viral ini untuk mbak-mbak mahasiswa ini kan pijat krok gitu. Tapi kalau zaman nenek moyang kita itu sudah ada, sebenarnya sudah ada. Suatu contoh, kalau zaman dahulu itu pijet, nah pijet itu identik dengan dukun. Nah, dukun pijet. Nah, zaman dahulu nenek moyang kita nggak ada bidan, nggak ada dokter, masih belum ada. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kan masih awam kan untuk dari segi kesehatan. Dan sekarang banyak, di mana-mana itu ada klinik, ada apa bidan. Jadi orang zaman dulu kayak suatu contoh nuwun sewu ya, yang sepuh kayak Pak Sur. Nah, zaman ini dulu lahirnya di dukun bayi. Nah, dukun bayi. Pertolongan pertama apa? Sarap, tetap sarap. Nah, setelah saya di bidang medis untuk kedokteran gigi, itu kebanyakan saya mengenal di dokter umum juga. Dan pasien saya juga alhamdulillah ada dokter spesialis juga. Itu menerapkan terapi. Dan juga dokter gigi juga ada. Dan untuk kali ini kalau praktek silahkan. Untuk saraf, titik saraf. Nah, contoh kayak mbak-mbaknya kos atau apa sakit bisa diatasi dengan sendiri
di kos, capek-capek, masuk angin. Kalau kita untuk obat, nah, terutama yang kemarin sempat booming untuk adik-adik bayi, ya, kasarannya ginjal. Nah, ginjal itu dikarenakan apa? Dikarenakan faktor minuman, faktor dari segi obat juga. Jadi untuk pijat, untuk refleksi, untuk totok, dan untuk dari segi herbal juga jamu itu bisa dilihat dari saraf. Ya, untuk yang lain mungkin ada pertanyaan dari mbak-mbaknya atau mas-masnya atau ibunya. Nanti bisa sambil tanya ya. Sambil tanya. Ditanya, disimpan dulu ya gitu. Baik. Terus saya masih tanya lagi Mas Farid. Tes, saya masih Farid lagi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa pijat ternyata sudah ada sejak zaman dulu dan itu ya difungsikan ya di setiap generasi atau mungkin setiap usia, karena kalau usianya anak-anak ya mungkin namanya itu tadi mungkin dadah bayi gitu ya, dadah bayi, nah itu dukun pijat. Kalau dewasa ya sebenarnya tukang pijat. Terus kemudian kan gini Mas, kan ono istilah tukang pijat, kemudian dukun pijat, tukang urut, terus kemudian ada refleksiologi, atau kemudian ada istilah apa namanya? Ini loh Mas. Totok. Tukang totok, ya totok, misalnya begitu. Bekam, misalnya seperti itu. Terus macam-macam itu. Ada bahkan ada akupunktur. Akupunktur. Nah, itu apa Mas bedanya Mas? Untuk akupunktur itu bukan dari segi apa ya? Bukan dari Jawa. Oh gitu. Kalau akupunktur kebanyakan dari Cina. Oke. Nah, akupunktur dititikkan ke saraf pembuka jaringan yang tersumbat. Nah, pembekuan. Contoh, keloid, terus bisa juga capek juga bisa sebenarnya, tapi rawan untuk yang indap untuk darah tinggi, takutnya pecah. Nah, dan dari sini bisa digarisbawahi apabila ada saudara atau kerabat yang punya tekanan darah tinggi, itu kalau kebanyakan darah tinggi itu jatuhnya di kamar mandi. Kenapa? Nah, ini kembali lagi ke orang Jawa, orang zaman dahulu. Nduk, ojo mlebu kamar, ojo mlebu omah sadurunge iso ndek jeding kono lho. Nah, itu kenapa? Itu budaya juga. Budaya, adab, sopan santun. Kenapa? Di saat kita keluar, bakteri, virus, dan penyakit lainnya, atau kalau orang Jawa nanti sawanen kan gitu, itu membasuh biar kita bersih. Nah, itu semuanya tuh di tradisional Jawa semuanya sudah diterapkan kita dari kecil. Nah, apabila kalau ada saudara atau kerabat atau orang tua jatuh di kamar mandi, jangan sekali-kali diangkat, nggak boleh. Kenapa? Itu saraf panas, bisa nanti saraf kepala pecah, gitu. Dan juga ini pengalaman saya juga dari orang tua saya juga pernah darah tinggi juga. Apabila ditotok, nah, di garis bawah, apabila di akupuntur atau dibekam, itu saraf rambut terasa pecah. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, terus saya ulangi lagi yang untuk yang jatuh di kamar mandi, kalau ada jarum pentul atau cemiti, itu jangan panik dulu, langsung menolong loh ya. Ini dari segi medis pun juga disarankan begitu. Tidak boleh langsung diangkat, dibiarkan, cuman dikasih semangat. Ayo bangun, ayo bangun, gitu. Jadi jangan sampai diangkat tiba-tiba, oh jatuh diangkat, pasti dia akan non sewu, akan gini, perot gini.
akan ibaratnya jatuhnya gini, sampai kapanpun tangannya akan gini. Nah, kita ambil jarum, kita bakar, sterilkan. Kalau memang ada alkohol, tusuk di daerah saraf di kaki. Terus gitu aja, kayak kita tes darah. Terus jangan dipencet, biarin sampai mengalir, jangan dalam-dalam. Itu pasti dia akan kembali sempurna lagi. Ini sudah banyak Itu teknik akupunktur teknik ya. akupuntur Sebenarnya gitu. dari Cina. Dari Cina. Tapi Jadi dikombinasikan. Oke. Kalau refleksiologi, ayo apa bedanya Mas? Refleksiologi itu kan kebanyakan kan refleksi. Refleksi. Nah, refleksi itu pijat kaki. Oh, pijat kaki. Kaki kita ke alam, kayak batu alam itu ditancap-tancapin, kita direfleksikan gitu. Nah, gitu. Jadi pijat refleksi itu untuk capek-capek. Itu Pak. Oh gitu ya. Jadi bedanya kalau kemudian akupunktur dia menggunakan Jarum. jarum itu kan. Kemudian refleksiologi tidak, dia memakai tetap di kaki tetapi dengan dipijat atau mungkin menggunakan alat bantu lain, misalnya Bantu pakai apa itu kerikil. Kadang ada atau sendal yang pijetan itu. pijetan. Kadang ada sendal yang ya, itu gimana? Sandal yang itu lebih bagus. Oke, bagus itu. Nah, itu bedanya macam-macam tentang yang namanya praktek pijat. Kalau pijat urat, Nah, pijat urat ibaratkan kita jatuh. Kita jatuh itu urat yang paling utama, ibaratkan kita jatuh dek keselio. Kalau orang berpikir yang keselio urat kaki. Nah, jangan sekali-kali dipegang di urat kaki. Kalau jatuh beda sama kebentur. Kalau jatuh itu, kalau orang ngerti di bidang urat itu langsung yang dibetulin perut dulu, saraf perut. Oke, itu pijat urat ya. Urat. Oh, gitu. Selain itu apalagi ada Bekam. Nah, kalau bekam itu dari sunnah Rasulullah. Oh gitu ya. Nah, untuk menghilangkan satu penyakit, darah tinggi bisa, kolesterol itu semuanya bisa, darah Bekam itu kotor. kan diambil darahnya Darah, juga kan iya. itu ya. Tapi yang untuk ahlinya. Suatu contoh, kalau orang-orang Arab, orang Bekam itu kebanyakan datang di Indonesia ini atau di Jawa ini kebanyakan orang Arab. Oh gitu, orang Arab. Orang Arab yang ngerti. Itu di Quran pun sudah diterapkan Kanjeng Nabi karena untuk mengeluarkan darah kotor. Nah, gitu diterapkan untuk kesehatan juga. Apa bedanya dengan pijat capek, Mas? Pijat capek. Nah, pijat capek itu cuman diurut, Pak. Diurut. Jadi kalau untuk urat atau saraf itu jalurnya ibaratkan kabel. Saraf urat itu kabel. Iya. Apabila kabel itu melungker-melungker atau selang air, kalau mbak-mbaknya tahu selang air itu melungker, otomatis aliran air itu kan pelan. Kalau urat atau saraf itu mirip, kesamaan sama. Jadi untuk memperlancar, kalau capek-capek ibaratkan, oh ini sarafnya sudah pas, aku capek itu karena aktivitas, juga karena masuk angin. Nah, saya garis bawahi untuk masuk angin, mbak-mbaknya jangan sekali-kali dikerok. Nah, itu memperpendek umur dari mas atau mbaknya dan ibu-ibu. Kenapa? Enak sesaat. Enak sesaatnya apa? Memperpendek umur. Kerokan itu memperpendek umur. Memperpendek umur, Pak. Waduh lah, iki repot iki. Bahaya. Jadi Padahal gini, aku seneng kerokan iki repot. saya iki, jabarkan. Kenapa? Kenapa? Otomatis pori-pori dalam kulit itu pasti membuka. Nah, angin masuk, tiba-tiba duduk. Nah, ke jantung. Nah, saya jelaskan semuanya. Ada saraf. Nah, saraf itu meliputi banyak sih. Kalau begitu, pertanyaannya adalah pantangan-pantangan apa yang kemudian orang itu sementara tidak boleh pijat? Ini kan tadi temanya tentang pijat. Iya. Berarti kan orang senengannya pijat. Nah, Nah. kalau begitu pantangan orang yang tidak boleh dipijat apa yang bagaimana?
Pantangannya satu, nggak punya uang, Pak. Nun sewu, nun sewu, nun sewu. Bener gak ada duit Ah, pijet rek. nun sewu, ini candaannya. Iya. Jadi kalau orang, apalagi saya terus Ayo nyindir dhewe Pak Ari, jadi biasanya kayaknya gratisan ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi awalnya kenapa saya terjun di bidang pijat urat, khususnya urat, bukan pijat yang capek-capek, beda sama capek-capek. Jadi untuk menolong, nah, intinya gitu. Jadi menolong itu kalau ada orang sakit itu nggak tega, apalagi pusing, apalagi masuk angin. Nah, untuk mas-masnya, mbak-mbaknya, saya kasih tahu bocoran kenapa masuk angin bisa menyebabkan semuanya. Awal dari semua penyakit itu dari masuk angin. Asam lambung naik, nah, masuk angin. Jadi asam lambung sama emah itu beda. Waduh, enak, perutku sakit, perutku perih, kok nafasku nggak enak. Nah, nafas nggak enak, ampek, itu karena apa? Karena asam lambung naik. Asam lambung naik khususnya untuk mbak-mbak mahasiswa yang kos-kos ini ya. Nah, jadi dipertahankan utama perutnya. Jadi nyemil, walaupun nggak punya uang, apa ya, nyemil apa ya? Pokok jangan mie instan. Waduh. Pesan sama anak kos. Nah, anak kos, khususnya anak kos, karena saya pernah kos juga. Jadi kebanyakan pasien saya selama ini jantung, darah tinggi, terus herpes juga ada. Kebanyakan apa ini tadi pengacara di Kauman itu divonis dokter jantung sama paru-paru ada ada lendir, banyak lendir. Nah, jadi untuk saya jelaskan untuk untuk jantung dan untuk paru-paru. Nah, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena asam lambung tinggi. Bisa dipertanyakan sama ahlinya di bidang kesehatan. Enggak, asam lambung itu sepele, cuman lambung. Masa sih kena jantung? Masa sih kena paru-paru? Nah, karena dari segi urat atau saraf yang terdeteksi, itu kebanyakan orang yang kena jantung itu asam lambung tinggi. Kenapa? Darah yang dipompa jantung untuk memompa darah itu berat. Nah, contoh, kenapa kok lebih berat? Kita kena pisau atau itu kan cepat kering, 3 menit darah cepat kering. Tapi dengan 1 tetes air itu lama. Nah, jadi kenapa asam lambung naik, diafragma paru-paru untuk memompa oksigen dan darah dipompa jantung itu lambat. Pasti yang pernah ngerasain asam lambung pasti nafasnya sesek, pasti. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dipijat, refleksi atau pijat urat itu pasti longgar, pasti akan kentut, pasti akan merasakan nggak pusing gitu. Nah, asam lambung disebabkan apa? Aku nafsu makanku enak mas, aku nafsu makanku enak gini. Pikiran, hati-hati mbak-mbaknya yang skripsi ntar lagi pikirannya sedia makanan disanding gitu. Apalagi yang jomblo malam minggu besok, mikir asam lambung naik, gitu pasti. Terapinya gampang. Itu tidak boleh dipijat juga sebenarnya. Asam lambung itu dipijat kalau saya, karena pasien banyak yang Jadi identik pertama yang gitu. kemudian tidak boleh dipijat adalah ketika nggak punya duit. Ya pasti. Ya enggak lah. Terus apa tadi yang pertama? Yang pertama satu, orang ketika nggak boleh dipijat. Langsung dipijat ketika. Kalau pantangan saya dari nenek dan juga ibu, itu orang yang mempunyai awal 1 minggu atau
3 hari stroke. Oh. Nah, tiba-tiba Tuh. dia jatuh, darah tinggi, stroke. Ternyata stroke itu nggak boleh dipijat dulu Oh gitu. karena darahnya panas. Oke, stroke. Jadi uang stroke pertama itu tidak boleh langsung dipijat gitu ya. Terus lagi Kalau untuk katakan banyak yang ada yang non sewu, ada yang datang bulan, itu sebenarnya itu malah bagus. oh gitu. Karena apa? Peredaran darah kotor Jadi keluar, iya katanya kan orang Kalau- perempuan yang datang bulan tidak boleh dipijat. pijat. Itu bertentangan sama saya. Bertentangan dengan Mas Farid, malah justru kemudian dipijat biar darahnya lancar. Katanya begitu ya. Jadi awet muda, Mm. terus badan enak. Tapi kebanyakan Terus wa- orang saat langsung kecedit begitu kira-kira lah boleh, dipijat? boleh, malah bagus. Orang habis jatuh, sepeda motor atau apa, itu lebih bagus. Oke, malah boleh ya, itu. Heeh. Jadi sebenarnya tidak banyak sih pantangan-pantangan untuk orang dipijat, tapi pantangannya adalah ketika tidak punya duit harus pijet ning sopo kan Ya, gitu. Kecuali itu pasti. pijet bojone Nah. mungkin iso di paling ya di itu ngono kuwi. Pijet anake di itu ngono kuwi ya kan gitu. Dan karena memang bukan ahlinya. Jadi pijet yang kita maksud di sini itu adalah pijet pada ahlinya. Nah, sekarang ini Pak Farid, saya mau tanya, perkembangan pijet ini kan menjadi sedemikian rupa ya. Iya. Dan bahkan ya kalau mbiyen iku pijet itu kan caranya dipanggil orang datang atau kemudian buka praktek di rumah datang. Kayak sebelah ini kan sebenarnya juga pijet. Apa namanya Bu Umar. Bu Umar ini kan juga mijet itu. Ini langganane sopo iki? Langganane Pak RT ya. Bu Umar ini ya. Biasanya kan Bu Umar itu kan Pak RT senane pijetnya karo Bu Umar gitu kan. Terus kemudian sama di sini yang langganane Bu Umar ini kan banyak. Masing-masing kan kadang cocok-cocokan Iya. kan itu ya. Nah, di tempat-tempat lain Pak Farid itu kan juga kemudian ada banyak orang yang buka pijet. Pantai pijet. Kemudian berubah menjadi massage. Massage. Atau kemudian spa, misalnya begitu. Pijet tradisional lah itu bagaimana? Praktek mereka apa namanya? Praktek pijetnya itu bagaimana? Kalau untuk praktek yang banyak yang di pinggir-pinggir jalan, apa pijat terapi, massage dan sebagainya, mungkin karena saya nggak pernah masuk, mungkin karena yang pernah pengalaman untuk apa yang saya dengar katanya cuman di pelurut. Nah, jadi capek-capek. Ibaratkan Banyak kita kan lebih ke pijet capek. iya ya? capek, refleksi capek. Gitu. Kalau untuk saya pribadi, saraf untuk khususnya saraf urat, jadi terdeteksi. Oh ini punya penyakit ini, oh ini punya penyakit ini, bisa di tes monggo. Kalau pernah kontrol, oh aku diabetes, oh aku kolesterol, oh aku darah tinggi, oh aku Jadi itu bisa diketahui ya dari pijetnya. dari Oh, luar biasa. urat. Jadi dari urat kita bisa menjadi pijat Iya. dan itu bahkan bisa dilakukan penyembuhan melalui pijet itu ya. Pijet sama jamu Sama jamu. herbal. Kalau sama saya jamu khususnya herbal. jamu herbal. Ah. Jadi terdeteksi ibaratkan ya non sewu bukan promosi untuk pijet saya. Jadi gini, pengalaman selama ini syukur alhamdulillah saya banyak yang mengeluhkan diagnosa dokter ginjal, Hmm. terus empedu, jantung, paru-paru, kista, tidak mempunyai keturunan, syukur alhamdulillah kersane Gusti Allah sudah ada yang kasih keturunan, yang kedua kista nggak jadi operasi, ginjal keluar lewat kencing, saluran kemih itu kebanyakan keluar dengan herbal. Nah rata-rata ini kan mereka operasi. Pijet ini kan kemudian kesannya ya pijat atau kemudian herbal dan lain sebagainya kan kesannya bertentangan dengan dunia Medis. Ini bagaimana gitu? Nah, sangat bertentangan. Nah, medis sama tradisional untuk pijat dan itu tidak tapi kenapa pasien saya juga banyak dokter yang spesialis penyakit dalam. Nah, itu saya sharingkan Bapak.
Jadi gini, ibaratkan yang dokter A ini spesialis penyakit dalam, dia setiap minggu atau setiap harinya di Jakarta dan Singapura itu bedah organ manusia. Nah, kenapa beliau kok nggak mau obat, Bapak? Nah, jadi beliau itu tahu. Nah, jadi satu, enak Mas, fresh di badan kalau dipijat. Nah, jadi kenapa? Peredaran darah itu kan lancar, Pak, sirkulasinya. Jadi obat, nah kemarin yang sempat viral, yang sempat booming karena minum obat A, minum obat B dan C, kena ginjal, gagal ginjal sampai meninggal, itu kan karena anti nyeri itu tidak diperbolehkan sama dokter. Tuh, karena bahan yang dipakai berlebihan overdosis, jadi nggak bisa disaring sama ginjal. Jadi memang ada Minuman banyak juga. sebenarnya kan gini, dunia itu sebenarnya tahu bahwa pijet gitu ya, atau mungkin herbal itu kadang tidak sinkron dengan dunia medis gitu kan. Kalau orang modern gitu kan capek ya sudah minum doping multivitamin, tapi gak ngerti efek sampingnya kan gitu. Tapi orang dulu yang namanya capek jadi pijet kan begitu, sehingga dia lebih fresh. Sebenarnya sama, yang diharapkan itu adalah kebugaran gitu kan, tetapi caranya yang kemudian berbeda. Kalau kemudian dunia medis ada yang kesannya instan gitu, tapi sementara kalau tradisional ya butuh proses kan gitu kan. Orang dipijat itu tidak langsung fresh loh, seketika enggak. Mungkin butuh waktu 1-2 jam mungkin agak enak, tapi ada juga yang langsung dipijat fresh. Ada ya. Tapi karena apa? Mungkin di yang tertentu. Nah, itulah sebenarnya fungsi pijat yang memang ini sebenarnya ada dalam sebuah tradisi kita, dan itu pengetahuan tradisional kita dan bagian dari kebudayaan. Ini bagian dari kebudayaan, saudara. Karena proses ya, orang proses, misalnya pinter memijat pada daerah ini atau kemudian keadaan di sini, maka muncul istilah pijet urut. Kalau kemudian pijet gini ini, maka kemudian muncul istilah pijet refleksi gitu kan, atau pijet capek misalnya begitu, atau ahli yang ini itu berarti pijet sangkal butung. Nah, katakanlah misalnya dia begitu. Karena kalau udah nggak mau di ronsen, alternatifnya tidak mau dioperasi, alternatifnya adalah kadang sangkal butung gitu Pak ya. Jadi ini macam-macam. Jadi kalau kita membahas tentang pijet ini sangat panjang ya kan, karena kita masih pengantar. Kapan-kapan kita akan membahas tentang apa itu pijet akupunktur, apa itu pijet tentang sangkal putung, apa itu pijet tentang pijet urat. Mungkin kita bisa membahas per masing-masing. Dan masing-masing ini sebenarnya adalah warisan budaya tak benda. Masuk kategori warisan budaya tak benda yang mestinya memang diajukan ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kebudayaan kita. Karena apa? Karena di Cina akupunktur mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pengobatan alternatif, bukan hanya di dunia medis tapi pengakuan budayanya orang Cina, misalnya begitu. Lah, orang Indonesia apa? Orang Jawa apa? Kan gitu. Ada pengobatan. Bahkan ada juga pengobatan yang pakai minyak, gosok begitu ya. Moro-moro yang sangkal putung itu moro-moro sembuh gitu kan. Saya lihat kemarin itu di orang Dayak. Orang Dayak. Nah, seperti itu. Bapak Ibu kalau mau tanya silakan, ayo, mungkin ada tanya jawab. Biar kemudian tidak terlalu larut, karena nanti kita juga ada sesi berikutnya. Monggo, ada yang mau tanya? Ayo, silakan mau tanya. Tentang kita bertanya saja dulu sama Mas Farid gitu kan, tentang pijet. Ayo monggo, tanya Ade. Terima kasih. Saya teringat pada waktu saya masih kecil, pada tahun sekitar 60-an ya, itu dukun pijet itu kok pinter ya. Dukun pijet itu kok pinter ya. Padahal orang mau melahirkan cuma manggil dukun, kemudian terus
melahirkan sampai anak 9, anak 8 tanpa ada halangan suatu apa. Terus kemudian juga tidak ada obat dan sebagainya. Hanya saja setahu saya itu setiap hari datang dipijati. Apakah itu ada syarat-syarat yang lain atau punya magic dan sebagainya? Tolong Pak, itu mungkin Bapak sebagai tukang pijat agak ngerti gitu. Jadi untuk apa yang pertanyaan Pak Sur memang bagus. Apa intinya saya ambil garis bawah untuk intinya. Jadi semua itu ada doa. Nah, doa dan herbalnya juga ada itu Pak. Nah, jadi suatu contoh kenapa orang zaman dulu itu nggak ke dukun bayi. Nah, nuwun sewu. Jadi sebenarnya itu ada obat tapi tradisional juga ada urut. Nah, jadi kenapa yang tak bilang tadi orang halangan itu nggak boleh dipijat karena takutnya makin deres atau makin apa, itu sebenarnya salah. Tapi bertentangan lah, menurut saya bertentangan. Jadi yang tadi kenapa orang melahirkan zaman dahulu 60 tahun 80-an itu masih jarang ke rumah sakit atau ke medis. Itu diurut aja, ditekan. Tapi pas sarafnya, titik tekannya pasti dia akan kontraksi dan keluar. Jadi di situ ada doanya juga. Kalau orang Jawa itu kakang kawah di hari-hari. Nah, jadi disebut namanya, minta pertolongan. Nah, jadi dari situlah kita tetap banyak doanya juga, ada doanya minta kersane marang Gusti Allah. Gitu. Itu. Jadi untuk yang jamunya Mbak Sur, jadi ada kayak zaman dulu kan ada jamunya juga, herbalnya gitu. Kalau sekarang obat gitu. Tuh. Jadi sebenarnya kenapa kayak dukun bayi itu ya kemudian berani saja gitu ya membantu persalinan ya kan karena itu mungkin bisa apal Mas ya, apal darane, apal carane. Yang kedua ada doanya. Yang ketiga ternyata juga ada jamunya yang sekarang jadi pengganti obat. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Ayo, tanya silakan, yuk. Baik, perkenalkan saya Melinda dari D4 Destinasi Wisata Unmer Pariwisata. Saya ada 3 pertanyaan. Apakah perlu satu-satu atau langsung saja? Langsung monggo. Baik, yang pertama tadi dikatakan bahwa kalau masuk angin tidak diperkenankan untuk dipijat. Apa ada solusi lagi gitu? Oh, untuk masuk angin boleh dipijat, cuman nggak boleh dikerok. Perlu digarisbawahi, nggak boleh dikerok. Biasanya kan dikerok merah, oh ini masuk angin. Itu nggak boleh. Berarti perlu dipijat saja, tidak boleh dikerok gitu ya? Jadi dipijat, jadi titik saraf tertentu. Ibaratkan mbaknya masuk angin. Jadi saraf titik kena, pasti ini kemeng, pasti badan kaku, pasti lambung juga nggak enak. Ampek, kalau orang Jawa bilang ampek, itu nafasnya nggak enak. Jadi titiknya ada, Pak non sewu. Nah. Ada titik-titik saraf tertentu ini diuyak aja. Nah, sama sini 1, 2. Iya, ini diuyak aja. Kalau apa itu nggak ada teman di kos atau di rumah diuyak sini sama sini. Ini pasti kanan atau kiri jantung ini pasti sesek. Ini pasti. Lah, kalau sudah gini, ibarat sini sama sini sudah terasa enak, nggak cekit-cekit. Terus ini di pelurut gini, leher. Kenapa? Sirkulasi oksigen dalam otak itu bisa sirkulasi ke bawah. Nah, terus Mas, aku kok tetap ampek. Nah, 1, masuk angin bisa disebabkan juga angin gini, telat makan, asam lambung naik.
Terus makan yang dimakan, makanan yang dimakan, contoh suatu mie instan, anak kos ini kebanyakan wah ini mie instan. Nah, itu kan mengembang di perut, menimbulkan gas. Nah, di kamar nggak ada orang, pakai minyak kayu putih, dipelurut di antara pusar gini kan ada garis tengah ini. Ini dipelurut ke bawah atau pas mandi atau apa, dipelurut ke bawah. Dari sini ditahan, bawah pusar, dinaikkan. Ini pasti akan terasa genjel. Dan oh berarti ini makan aku di sini nggak masuk ke lambung. Karena apa? Karena sudah mengembang di usus besar dan usus nggak sampai ke lambung. Gitu. Pertanyaan yang kedua, biasanya kan kalau setelah dipijat gitu rasanya jarum atau sakit gitu. Itu betul. tuh efek baik apa buruk gitu loh? Berarti mbaknya kalau ada pertanyaan gini pernah pijet dan Iya. nah, Sering pijat soalnya. jadi kalau capek. satu, kenapa jarum? Bisa karena ada tekanan yang mijet. Yang kedua, itu kadang orangnya nggak pernah pijet, ditekan. Nah, pijet itu ada harinya, Mbak. Nah, 1 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, Jumat, Sabtu, kembali Minggu. Nah, 1 hari Minggu itu kaki dulu yang dibu. Ini pengalaman saya untuk dari nenek ilmunya. Jadi hari Minggu kaki, hari Senin daerah sini, Selasa dan seterusnya sini. Nah, Sabtu kepala langsung kaki. Gitu. Kenapa mbaknya kalau yang pertanyaan bagus juga banyak yang orang, aku takut mas pijat. Aku dulu pijat juarem sampai 1 minggu sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena ada tekanan yang berlebihan. Jadi kayak saraf itu sudah panas, ketekan, akhirnya apa? Akhirnya di dalamnya kayak mbaknya kebentur, itu kan gosong. Nah itu jarum. Jadi peredaran darahnya nggak begitu lancar. Itu jarum-jarum gini. Gitu. Yang terakhir, saya pernah dikasih tahu sama teman saya kalau misalkan mah kambuh atau sakit perut gitu, selalu disuruh tekan ini loh. Nah, Itu tekniknya benar atau tidak gitu? non sewu. Kalau di sini ini detak jantung, Mbak. Sebenarnya di sini. Ini lambung. Nah, ibaratkan mbaknya sakit, amit mbaknya tuh. Ini. Kadang kan gini ya, benar. Orang sakit gigi, baru oh ininya salah. Ini saraf lambung. Ini saraf lambung. Kalau di tangan. Jadi gini aja. Nah, gini. Nah, kalau mbaknya pasti kena ini yang di sini itu kebanyakan mah, bukan lambung, bukan asam lambung, mah. Kalau asam lambung non sewu itu di sini. Ini pasti diginikan, dia pasti ada kejang sedikit sakit. Titiknya sini, sini, sama lurus tengah ini, sama sini. Gitu. Itu titik sarafnya. Terus mbaknya non sewu. Ini buat pengalaman kebanyakan kan pasien saya juga wanita dan juga kalau yang laki-laki kebanyakan jantung sama kecepit. Tapi kalau perempuan kebanyakan masalah apa? Migrain dan sebagainya, pusing, lambung dan daerah yang lain. Jadi untuk menstruasi kebanyakan kan ngeluhnya sakit, mules, PMS, ngamuk-ngamuk nggak jelas ya. Itu perlu syarat penenang dan tidak ada tekanan di dalam kandung kemih. Pijat ini keputihan itu sini dan juga PMS itu sini. Jangan sekali-kali wah gini ngamuk. Nah, nggak boleh dipegang sini kalau belum nikah. Itu nggak boleh. Jadi satu, kebanyakan wanita itu emosinya tinggi, kalau ada masalah dipendam,
pikiran pusing, asam lambung naik, itu kebanyakan gitu. Tiba-tiba waduh kena saluran kencing, waduh gini, itu semuanya ada di saraf, bisa dilihat namanya siapa. Oh, mintanya obatnya kakang kawah di hari-harinya, oh ini. Setiap orang beda-beda, ibaratnya Mbak A, Mbak B, Mbak C itu beda-beda menurut saya, menurut bacaan. Oh kayak, oh ini bacaan. Setiap orang beda-beda. Tuh, ada lagi mbaknya. Sudah. Ada yang lagi? Baik, Yang terima lain ada yang kasih, mau Pak. tanya? Oke, itu tanya, wes. Ngomong kita selesaikan tanya. Iya, Satu perkenalkan. lagi aja, nanti setelah itu kita Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Adam Farisal dari kampus ITN Malang. Saya mau tanya ini, Pak. Di sosial media kan ini kan rame juga pijat kretek. Ya. Nah, itu apakah masuk klasifikasi dari pijat 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 saraf atau iya, apakah tersendiri pijat kretek itu? pijat kretek bisa dikombinasi, itu sebenarnya kombinasi. Ibaratkan dikretek. Nah, kita sering duduk gini, otomatis kan tulang apa tuh penyang kita ini otomatis kan menekan gini. Jadi perlu relaksasi, otot tegang. Jadi diputar, kretek, kretek, kretek gitu. Tapi kalau nggak ahlinya, itu makin bisa kena saraf kejepit. Jadi kan melungker kan gitu. Jadi ibaratan kayak mbak-mbaknya, yang mas-masnya yang sering ngopi, apa ngafe kan kebanyakan wah ngerokok enak, wah sambil ngopi. Itu bener. Zaman dulu orang rokok sama ngopi, apalagi rokoknya linting, jarang kena paru-paru, jarang kena jantung. Nah kan gitu. Karena apa? Sudah imbang kombinasinya. Kenapa orang sering sakit jantung gara-gara rokok menyebabkan jantung dan ini. Itu karena apa? Kadar nikotin dan tarnya rokoknya masnya gonta-ganti. Ibaratkan kita satu pasangan gonta-ganti, kena penyakit enggak? Nah gitu. Itu penjabarannya. Iki Mas Hari, rokoknya gonta-ganti gitu. Nah, jadi kadar tarnya. Kalau zaman dulu kan ngelinting tingwe itu. Kalau pas punya uang rokoknya Marlboro, kalau nggak punya uang ngecer kan gitu. Itu beda-beda. Dan juga itu bisa semuanya dialihkan ke yang lain juga. Maksudnya kayak masnya tadi ketuk. Ini memang benar. Saya aja kalau sudah tak betulin sarafnya, oh ini sudah benar. Bukan saya ikut-ikutan yang viral, itu dari dulu sudah kerutuk gitu, sudah ada sih sebenarnya, sudah ada, cuman dikembangkan di sosial media. Ayo Mas, apa mana? Ayo tanya Apa? lagi. Sama ini, kalau kita kan biasanya kalau di sini kan merasa pegel. Ya, Nah, terus kita bengkokkan gini kiri kanan. enak. Nah, itu apa ada efek negatif apa positifnya gitu? Kalau efek negatif atau positifnya itu semuanya ada, Mas. Jadi kalau ibaratkan masih kaku bangun tidur atau aduh nggak pas, otomatis bisa kejedit, langsung jarem gitu. Jadi satu, kenapa masnya sering katakan merasakan kayak gitu, kok sering kemeng, berarti air putihnya kurang. Jadi ginjalnya tegang saat bangun tidur atau pas duduk mikir gitu. Itu herbalnya apa? Ada. Ini banyak. Ini ada 4 kasus pasien saya juga yang merasakan aku capek sering gini-gini ya. Enak habis gini-gini buat jalan aku nggak enak. Itu ternyata ginjal. Jadi ginjal itu kan mahal, ginjal itu. Itu habis periksa rongsen di Sima, sowan ke rumah saya, ke kontrakan, berungkung gini jalannya, bilangnya nggak jujur, Mas aku kecekit. Terus habis itu duduk bisa, terus tak pegang kakinya, saraf kaki, ini bukan kecekit, ini ginjal. Akhirnya istrinya ngasih hasil rongsen tersebut, ternyata jam 9.45 dari rumah jam 11 di rumahku. Ini ginjal. Ada hasil
hasil yang keluar ginjalnya juga ada. Saya punya fotonya, beliau mengirimin dia selama setengah bulan itu kencingnya darah. Nah, jadi di faktornya apa? Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Satu, air putih kurang, sering sakit kepala, minum Paramed, enggak menyebutin merek, obat anti nyeri itu 4 orang. Ini tadi habis periksa jantung, beliau pengacara ya kondang, mungkin Pak Isa ya juga kenal. Jadi beliau itu sudah berapa kali, ternyata sepele, asam lambung, nafasnya cuma di bibir tadi, gini, nggak sampai di sini. Nah, cara tesnya gampang, kita gini, kalau terasa agak berat itu normal, paru-paru kanan kiri kita normal. Kalau ampiang, udah, ini ada paru-paru bocor, jantung bocor. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini baru pengantar sebenarnya kalau bicara soal pijat, karena memang banyak sekali yang bisa kita kupas. Satu ini aja mungkin tidak cukup, tapi tidak apa-apa. Kampung Budaya Polowijin ini memfasilitasi terhadap warga-warga yang sebenarnya punya keahlian apa. Salah satunya keahlian pijet, bikin jamu, bikin makanan, bikin hal-hal yang mungkin mendukung terhadap kebudayaan. Terakhir Mas Farid, saya mau tanya, pantangan orang setelah pijet itu apa? Setelah pijet itu pantangannya apa? Pantangan untuk setelah pijat itu nggak boleh mandi. Oh, tidak boleh mandi. Atau kalau mandi bicaranya aplike. Ayo. Boleh. Nah, ada aturannya juga. Jadi mandi itu jangan langsung diguyur. Oh gitu. Jadi kaki dulu, lutut, perut. Karena apa? Detak jantung biar tidak kaget. Oke. Gitu. Boleh langsung mandi, boleh. Jadi habis pijet gini, wah aku pelikat kena minyak atau nggak enak, itu boleh. Tapi diguyur kaki dulu, lutut, perut, gitu. Nggak boleh langsung pakai itu satu. sabun. Jadi tidak boleh langsung tidak boleh langsung langsung mandi. Terus yang lain? Apa? Yang lain pantangannya tergantung si user pijet itu. Oh ini penyakit ini nggak boleh makan ini, oh ini nggak boleh makan ini. Baik. Kalau boleh dicoba dites, oh makan ini pasti kambuh penyakitnya. Gitu. Ya. Ibaratkan dalam medis pantangannya kan ada dosisnya, obatnya, dan juga Pak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, gitu. Baik. Ini luar biasa ya. Terima kasih Mas Farid sudah memberikan pengantar tentang pijet sebagai salah satu warisan tradisi kita. Kita nunggu Pak Sur mau ngitung sebentar kok dadak malah gak ada. Sebentar ya, kita nunggu ya. Nah, sebagai salah satu warisan tradisi kita dan itu perlu dilestarikan. Saya kira itu menjadi bagian dari kebudayaan. Jadi kan gitu. Jadi pengetahuan tentang kesehatan melalui pijet itu harus dibudayakan. Saya mungkin minim pengetahuan saya tentang dunia kesehatan, apalagi yang menyangkut soal pijet. Ternyata pijet itu juga macam-macam, ada banyak refleksi, ada refleksi, ada pijet urat, ada pijet sangkal putung, ada pijet dadah bayi misalnya begitu, atau oyok, karena oyok bukan kan ada macam-macam itu ya. Nah, begitu pula dengan teknik-tekniknya. Kita tadi belum sampai bicara soal teknik, tetapi bicara soal kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan dan yang harus kita kenapa kita harus pijet, dan kemudian pantangan-pantangan pijet itu bagaimana gitu ya. Kita bahas ini tadi. Terima kasih ya Mas Farid ya. Sing terakhir untuk penutup kita monggo mocopatan yang bisa disampaikan oleh Pak Desur, monggo kersane mocopat nopo kemawon saged, sing penting malam ini gayeng. Nah, setelah itu kita akan membahas sesuatu ini mumpung kita kumpul. Dan ingat saudara, tanggal 27 besok, 27 November
27 November hari Minggu besok jam 11 ya. Kita akan ada event namanya Gelar Budaya Nusantara. Jadi eventnya ada lebih dari 15 tarian yang akan tampil di dalam festival tersebut sebagai salah satu upaya untuk kita menampilkan budaya-budaya Nusantara. Kenapa kita ambil tema Nusantara? Ya cikal bakal budaya Nusantara ya dari Singosari. Singosari itu dari mana? Ya dari Malang. Dari Malang dari mana? Ya dari Pulau Mijen. Jadi memang kalau ditarik-tarik tidak ada salahnya dan sangat tepat sekali kita bicara soal gelar budaya Nusantara. Tapi itu hari Minggu ya, saksikan ya, jangan lupa. Ini numpang iklan. Pak Desor monggo, katuran mocopat biar kersane gayeng malam ini. Nggih. Aku muni mana? Nggih, mari. Lah niku mau kan tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng dalu. Adik-adik mahasiswa, sebelum saya uroro nembang, mungkin ada yang tanya tentang tembang mocopat, karena ada yang sastra, ada yang seni budaya, insya Allah ngerti tentang mocopat itu. Mungkin ada yang tanya, kalau enggak tanya, saya enggak jadi nembang nanti. Mungkin ada yang tanya masalah tembang mocopat atau tembang-tembang yang lain yang digunakan orang Jawa untuk wayangan, untuk campur sari dan sebagainya. Mungkin kok gitu kok, mungkin ada yang tanya dari adik di mahasiswa, silakan. Enggak ngerti. Mungkin baru kenal atau baru dengar dengan mocopat gitu. Sebenarnya itu adalah tembangnya orang Jawa semenjak dulu untuk membina anak-anaknya, mengasuh, mendidik dengan kata-kata kalau orang dulu itu kan berwibawa, sakti mondroguno lho ngarani wong tua itu. Dadi wedi banget anak itu dingerti, dilihat itu saja sudah takut zaman dulu. Sekarang dada papa, kalau dulu enggak berani. Dimarahi ya. Lah, apa teorinya? Yaitu tadi dengan berbicaranya halus, dengan sanepun ndak langsung tak tuabuk, enggak, dengan kata-kata yang halus sehingga anak-anak suka merenung, tapi sangat berwibawa dan orang tua betul jadi contoh. Nah, di dalam mocopat hal-hal semacam itu dituangkan dalam tembang gitu loh, ya. Nah, malam hari ini saya akan tembang pangkur. Di dalam filsafat Jawa bahwa kehidupan itu dibagi menjadi 11 fase itu. Nah, yang pangkur itu adalah sudah fase yang ke-9, yaitu yang usianya sudah di atas 60 sehingga sudah mungkur semua aktivitas duniawi mestinya harus ditinggalkan dalam tembang pangkur itu. Akhirnya nanti banyak mendekat kepada Allah karena sudah duniawi harus dikurangi, paling tidak sudah tidak begitu menjadi beban gitu. Tembangnya tembang pangkur ini yang awal dasarnya permulanya saya minta Pak Suto untuk nembang pangkur. Nanti berikutnya saya yang meneruskan. Monggo Pak Sapodo. Nggih, jinejer apa iki wis gak apa-apa jinejer monggo. Iki jinejer. Oh iya. Mikar mikur ing angkara angkarana karenan maradi Nawo
Sinuba sinukarta Briketarta pakartine nelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Matur nuwun Pak Suto, sampun nembangkan setunggal podo sak bait. Menika tembang itu ada tembang dasarnya. Jadi wausan, lek wong Jawa lek ngarani wausan. Jadi belum ada seninya yang begitu bagus. Nanti tembang pangkur itu akan banyak ragamnya. Digunakan di dalam kegiatan-kegiatan, misalnya dalam campur sari, mengawali yaitu mengawali apa Pak tembang jenis enggak bohong setelah itu anunya terusnya apa langgam, nah, meneruskan langgam. Biasanya mocopat itu banyak digunakan dalam langgam atau dalam pewayangan, dalam ketuprakan dan sebagainya. Itu dasarnya adalah dari mocopat. Kalau mocopat sudah pintar, uro-uro, tandaan, gendingan, sindinan, campur sarian mesti pintar. Tapi kalau dasarnya belum, ya berat. Masalahnya suara baik itu karena latihan. Gregel itu suara yang baik itu karena banyak latihan. Itu akan muncul sendiri tanpa dibuat-buat. Nah, sekarang ini yang berkembang adalah bukan dasar seperti yang ditembangkan Pak Suto tadi, tapi pengembangannya ke campur sari untuk bowo. Nah, saya juga akan menyumbang contohnya bowo. Bowonya Caping Gunung. Itu juga pangkur. Saben bengi nyawang konang. Itu setelah dikembangkan. Yen memajang amung nganggo janur kuning kembian wae faton gunung pacitan sarwi janang panas udan panas udan aling-aling caping gunung. Terus Pak Najah itu Pak Pacitan sarwi
jenang. Lanang wadon semihane inumane banyu Luar biasa ya. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi jur saiki ana ngendi. Monggo lek Ayo. Jarene wis menan keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mandung tak sili caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene nora ilang one padha lara lopo matur nuwun itu kalau pangkur dikembangkan untuk memulai Lillah. kembang. Ini saya kira gitu. Nanti kalau mungkin memerlukan pertanyaan yang di dalam tentang mocopat, nanti akan dikembangkan yang macam-macam. Baik, Ya, luar biasa. Saya kira gitu. Maaf kalau nggak pas, ya. Saya kira gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Desur. Pak Desur ini adalah salah satu guru tembang mocopat di Kampung Budaya Polowijen. Saudara, hari ini tadi sudah kita ikuti sinau bersama yang kemudian temanya tentang pijet dan kemudian karo nembang ya, karo nembang. Saksikan lagi, datangi lagi ke Kampung Budaya Polowijen sinau budaya untuk putaran yang ke-14 minggu depan, rutin Jumat malam. Terima kasih dari saya Ki Demang, penggagas Kampung Budaya Polowijen sekaligus host pada malam hari ini. Bila topik belida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.